Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan topik rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas tentang rasio likuiditas, rasio manajemen aset, dan rasio manajemen utang. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan cara pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas akan terdiri dari margin operasi, margin laba, pengembalian atas total aset, pengembalian atas ekuitas saham biasa, pengembalian atas modal yang diinvestasikan, dan rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah margin operasi. Rasio margin laba operasi merupakan ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba operasi perusahaan merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. Kita lihat di sini, rumus untuk menghitung margin operasi adalah EBIT dibagi dengan penjualan. Untuk tahun 2015 kita lihat, EBIT adalah 283,8 yang kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian penjualan juga kita lihat dari laporan laba rugi, yaitu sebesar $3.000. Kemudian kita kalikan 100%, maka akan diperoleh margin operasi 2015 adalah 9,5%. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung margin operasi 2014, yaitu EBIT $263 dibagi dengan penjualan neto, yaitu $2.850 dikali 100%. Akan kita peroleh margin operasi 2014 sebesar 9,2%. Apabila diketahui rata-rata industrinya adalah 10%, maka bisa kita katakan bahwa margin operasi Allied sebesar 9,5% itu berada di bawah rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasi Allied terlalu tinggi, sehingga margin operasi menjadi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri. Selanjutnya untuk margin laba. Margin laba atau profit margin adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Margin laba menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan. Rumusnya di sini untuk margin laba adalah laba neto dibagi dengan penjualan. Kita lihat, laba neto pada tahun 2015 adalah 117,5, lalu dibagi dengan penjualan sebanyak 3.000. Ya, jadi laba neto kita lihat dari sini.
Kemudian dikali 100% sehingga diperoleh margin laba tahun 2015 adalah 3,9%. Dengan cara yang sama, kita menghitung margin laba tahun 2014, yaitu 121,8 dibagi dengan 2.850 dolar dikali 100%. Akan diperoleh margin laba 4,3%. Jika diketahui rata-rata industri adalah 5%, maka di sini bisa kita katakan bahwa margin laba Alight berada di bawah rata-rata industri dan terjadi penurunan dari tahun 2014 ke 2015, yaitu dari 4,3% menjadi 3,9%. Hal ini terjadi karena biaya operasi perusahaan yang tinggi. Kemudian juga ada penggunaan utang yang tinggi. Utang yang tinggi itu mengakibatkan adanya biaya bunga atau beban bunga yang tinggi. Ya, sehingga mengakibatkan laba neto akan berkurang. Pengembalian atas total aset atau ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Sebagai rasio profitabilitas, ROE digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. ROE dapat pula dipahami sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau keuntungan dari sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki dalam laporan posisi keuangan. Secara lebih sederhana, ROE dapat didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Kita lihat rumus ROE adalah laba neto dibagi dengan total aset. Untuk tahun 2015, diketahui laba neto adalah 117,5 yang kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian total aset adalah 2.000 yang kita ambil dari laporan posisi keuangan. Sehingga 117,5 dibagi 2.000 dikali 100% akan diperoleh 5,9%. Kita hitung untuk ROE 2014 diketahui adalah 121,8, kita lihat dari sini, kemudian dibagi 1.680 yang kita lihat dari laporan posisi keuangan. Dikali 100%, maka akan diperoleh ROE tahun 2014 sebesar 7,3%. Jika diketahui rata-rata industri adalah 9%, maka kita bisa lihat ROE Alight semakin menurun dari tahun ke tahun, yaitu dari 7,3% menjadi 5,9%, dan ROE-nya semakin jauh jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang 9%. Jadi bisa kita katakan bahwa ROE Alight rendah. Penyebabnya adalah karena penggunaan utang yang besar. Sama dengan kasus sebelumnya tadi bahwa utang yang besar akan menimbulkan bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi akan menyebabkan terjadinya penurunan laba. Kalau kita lihat di sini,
laba antara tahun 2014 dengan 2015 telah berkurang dari 121,8 menjadi 117,5. Selanjutnya adalah untuk return on equity. Adalah bagian dari rasio profitabilitas. Karena rasio ini memang menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan return pada investor atau pemegang saham. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Investor yang akan membeli saham biasanya tertarik dengan ukuran profitabilitas ini atau bagian dari total profitabilitas yang bisa dialokasikan ke pemegang saham. Saudara, rumus dari ROE adalah laba neto dibagi dengan ekuitas saham biasa. Dari laporan laba rugi, kita bisa lihat laba neto 2015 adalah 117,5. Kemudian diketahui ekuitas saham biasa adalah 940. Maka kalau kita bagikan di sini 117,5 dibagi 940 dikali 100%, maka akan diperoleh ROE tahun 2015 adalah 12,5%. Kemudian untuk 2014, tampak di sini laba neto adalah 121,8. Sedangkan total ekuitas saham biasa adalah 880. Maka kalau kita bagi lalu dikali 100%, akan diperoleh ROE 2014 adalah 13,8. Jika diketahui ROE rata-rata industri adalah 15,0%, maka bisa kita lihat ROE Alight semakin menurun dan berada di bawah rata-rata industri. Ya. Nah, di sini juga tentu penyebabnya sama dengan yang sebelumnya, karena hubungannya dengan laba neto. Penyebabnya adalah utang yang terlalu tinggi yang menyebabkan terjadinya penambahan biaya bunga yang pada akhirnya akan mengurangi laba neto. Kemudian saudara, untuk return on invested capital. Ya. Di sini adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan dana modal yang tersedia untuk investasi. Rasio ini diakui sebagai ukuran yang sangat baik dari nilai yang diciptakan perusahaan. Ya. Nah, rumusnya adalah EBIT dikali 1 min tarif pajak dibagi modal yang diinvestasikan total. Ya. Jadi di sini ada EBIT dikali 1 min T. T itu adalah persentase atau tarif pajak. Kemudian modal yang diinvestasikan total itu adalah utang yang berbunga ditambah dengan ekuitas. Jadi tidak termasuk utang usaha dan akrual. Ya. Sehingga kalau kita ringkas, rumusnya akan menjadi EBIT dikali 1 min tarif pajak dibagi utang plus ekuitas.
ya. Nah, Saudara, EBIT di sini kita lihat besarnya adalah untuk tahun 2015 283,8. Kemudian kalau dikalikan dengan 1 min tarif pajak sebesar 40%, maka akan menjadi 283,8 dikali 60%. 283,8 dikali 60% diperoleh 170,3. Kemudian untuk utang plus ekuitas. Saudara, utang di sini yang akan kita hitung adalah wesel bayar ditambah dengan obligasi jangka panjang, kemudian ditambah dengan ekuitas. Ya, di sini ekuitasnya adalah 940. Atau boleh juga kita hitung dengan cara total liabilitas dan ekuitas dikurangi dengan utang usaha dan akrual sebanyak 200. Sehingga tinggal 1.800. Lalu 170,3 dibagi 1.800 dikali 100% akan diperoleh 9,5%. Dengan cara yang sama, silakan saudara hitung untuk tahun 2014. Ya, tadi EBIT dikali 1 min tarif pajak juga sama 40%. Kemudian dibagi dengan utang ditambah ekuitas. Silakan Anda lihat dari laporan yang sudah disajikan di bawah ini. Ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh untuk tahun 2014 adalah 10,4. Jika rasio rata-rata industri adalah 10,8, maka tampak di sini bahwa rasio Allied berada di bawah rata-rata industri. Hal ini disebabkan karena perputaran perusahaan yang rendah dan margin laba penjualan yang buruk dan semakin turun dari 2014 ke 2015. Saudara, yang selanjutnya adalah Basic Earning Power atau BEP. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total aset. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk tahun 2015 EBIT-nya adalah 283,8. Adapun total aset 2015 adalah 2.000. Maka kita bagi 283,8 dibagi 2.000 dikali 100% akan diperoleh BEP tahun 2015 yaitu 14,2%. Untuk tahun 2014 kita lakukan perhitungan yang sama yaitu 263. Di sini EBIT tahun 2014 dibagi dengan total aset 2014 dikali 100% akan diperoleh 15,6%. Apabila rata-rata industri adalah 18%, tampak BEP Allied berada
jauh di bawah rata-rata industri dan semakin menurun. Ya. Artinya perusahaan tidak mengelola investasinya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saudara, untuk rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar yang kita gunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan ini terdiri dari rasio harga terhadap laba per saham atau price earning ratio dan rasio nilai pasar per nilai buku. Akan kita bahas satu persatu. Saudara, price earning ratio. Seperti namanya, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, cukup jelas bahwa price earning ratio adalah metode penilaian atau valuasi saham atau sekuritas yang didefinisikan dari harga per lembar saham dibandingkan atau dibagi dengan laba per lembar saham. Di sini kita lihat rumusnya adalah harga per saham dibagi dengan laba per saham. Dari data kita peroleh di sini untuk tahun 2015 harga per sahamnya adalah 23,06 dolar. Kemudian laba per sahamnya adalah 2,35 dolar. Lalu kita kali 100% akan diperoleh 9,8%. Adapun untuk tahun 2014 yaitu 26 dibagi dengan 2,44 dolar. Dikali 100% akan kita peroleh 10,7%. Kita lihat di sini rasio rata-rata industri adalah 11,3%. Ya. Di sini rasio Allied turun dari 10,7% menjadi 9,8% dan berada di bawah rata-rata industri. Ya. Nah, rasio Allied yang berada di bawah rata-rata industri ini mengindikasikan bahwa perusahaan dinilai berisiko karena memiliki prospek pertumbuhan yang menurun dan lebih buruk dibanding dengan rata-rata industri. Saudara, rasio nilai pasar per nilai buku merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara nilai atau harga pasar saham terhadap nilai buku perusahaan yang diperoleh dari selisih antara nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai kewajiban. Perusahaan yang dipandang baik oleh investor, yang artinya perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman, serta terus mengalami pertumbuhan, dijual dengan rasio nilai buku yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan pengembalian yang rendah. Nah, untuk menghitung rasio ini dilakukan dua langkah. Langkah pertama yaitu terlebih dahulu kita akan menghitung nilai buku. Nilai buku per saham 2015 dihitung dengan cara membagi ekuitas saham biasa dengan saham beredar. Kita lihat di sini ekuitas saham biasa adalah 940,
sedangkan saham beredarnya adalah 50. Datanya adalah dalam jutaan dolar ya. Jadi kalau di data ada 940 itu adalah 940 juta, dan kalau ada 50 juta lembar saham juga akan kita singkat menjadi 50. Maka nilai buku per saham 2015 adalah 940 dibagi 50 akan diperoleh 18,18. Setelah kita peroleh nilai buku per saham, maka dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu menghitung rasio nilai pasar per nilai buku. Ya. Nah, di sini rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Nilai buku per saham kita sudah hitung tadi, yaitu 18,8. Kita letakkan di sini. Adapun 23,06 adalah harga pasar per saham yang kita lihat dari data ini. Ya. Maka 23,06 dibagi 18,8 akan diperoleh 1,2 kali. Maka rasio nilai pasar per nilai buku tahun 2015 adalah 1,2 kali. Untuk 2014 cara menghitungnya sama, yaitu ekuitas saham biasa 880, kemudian dibagi dengan 50 sebagai jumlah saham yang beredar. Jumlah saham beredar tidak berubah antara 2014 dan 2015, yaitu tetap 50 juta lembar saham. Maka akan diperoleh nilai buku per saham adalah 17,6. Lalu rasio nilai pasar per nilai buku kita hitung dengan cara membagi 26, yaitu harga saham biasa, dibagi dengan 17,6 hasil perhitungan sebelumnya tadi. Maka akan diperoleh rasio nilai pasar per nilai buku adalah 1,5 kali untuk tahun 2014. Kalau kita ketahui rasio rata-rata industri adalah 1,7 kali, berarti rasio nilai pasar per nilai buku Alight ini berada di bawah rata-rata industri dan terjadi penurunan dari 2014 ke 2015. Tentu juga ini mengindikasikan sesuatu yang tidak baik. Ya, karena harga pasar per saham dibagi nilai buku per sahamnya semakin turun. Itu tentu indikasi yang tidak baik. Saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya selalu mengingatkan untuk saudara tetap membaca buku-buku referensi. Kemudian jangan lupa saudara senantiasa selalu berlatih mengerjakan soal-soal supaya Anda semakin paham dan mahir. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.